Shalom. Setengah makan. Shalom. Kurang makan. Shalom. Itu baru namanya sudah makan. Hari ini di tengah-tengah kita, kemarin kita nantikan orang tua dari Brian. Nah ini Ibu Betlin ini sama menantikan Pak Yeri ya, dengan tuanya dari Brian. Nah, hari ini boleh ada di tengah-tengah kita, bolehkah berdiri? Ya, ya ini Pak Yeri, ini Bu Jeli. Ya, selamat datang. Kami keluarga kecil tapi besar dalam kuasa Tuhan. Ya, ya, ini Tuhannya Yosua sama Brian. Ya, kita doakan besok sampai hari Selasa Brian sama Yosua sudah bertolak dari Kamboja dan mereka akan ke Jakarta. Ya, tidak ada saudara tepuk tangan kok setengah-setengah ya. Tepuk tangan yang itu. Ya, saya percaya bahwa Pak Yeri, Ibu bisa ketemu, itu semua rancangan Tuhan. Kalau nggak terjadi ini kita nggak akan ketemu ya. Ya, Ibu Jeli, kira saya ini aparat datang di rumahnya. Ya, saya datangin karena semenjak mereka terjual di bawah sebuah perusahaan ilegal dan Ibu Betlin ini setiap hari datang di gereja. Matanya bengkak terus seperti cucu, nangis terus. Saya tanya mamanya Brian, sama, tuanya Brian sama, nangis. Pokoknya siang malam nangis. Saya bilang mereka punya air mata ini seperti mata air, tidak pernah habis. Nangis terus. Sampai Pak Frank bilang begini, kalau boleh jangan menangis di jalan-jalan. Dia bilang gak lama mata pindah. Hari ini Bapak Ibu, gereja kita ini tidak hanya mengevakuasi orang yang kena jual, sampai orang di penjara pun kita pernah tolong, ya. Jadi Bapak Ibu lihat ini kecil-kecil ini jiwa-jiwanya luar biasa, bisa gedung mereka angkat, jiwanya luar biasa, ya. Ini Pak Yeri kemarin saya telepon, Pak Yeri bilang, aduh lagi sakit. Ya, lagi sakit. Jadi ini keluarga ini berjuang, jual rumah supaya Brian, Yosua bisa pulang. Yosua bilang, Mama jual rumah, pokoknya saya pulang, Brian pulang. Wah, mereka begitu. Yosua ini memang terkenal penyayang, sesuai namanya Yosua. Tapi Yosuanya Sangerpur. Ya, Yosua ini penyayang. Dia salah satu pemuda yang ada di sini yang kita kenal, dia penyayang sekali. Saya sampai naik ke wali kota dengan Ibu Betlin, kita uji wali kota. Wali kota bilang dana APBD tidak ada menolong orang yang terjual. Waduh, saya bilang begini, Bu Betlin, tidak ada pertolongan yang lain, cuma Tuhan. Waktu kita doa, Tuhan bekerja, kita bisa hubungi staf kepresidenan Prabowo, dan hari itu jam 10 malam hari itu Brian dan Yosua harus dieksekusi mati. Tapi saya selalu bilang kepada jemaat, Tuhan tidak menginginkan saudara permohonanmu yang tercepat, tapi yang tepat. Karena yang tepat itu yang terbaik. Jam 10 malam mereka harus dieksekusi. Karena satu hari itu mereka dipanggil 3 kali di kantor, harus bayar, kalau tidak mereka akan dieksekusi dan organ tubuhnya akan dijual. Yosua telepon, Pak Gem gimana? Gemetar dia. Saya bilang imanmu dapat memindahkan gunung. Brian telepon, Bapak orang ini bagaimana? Brian banyak berdoa. Iya Pak, turun berdoa. Mari itu sampai asam lambung so naik. Jam 8 malam, 2 jam sebelum mereka dieksekusi, 10 polisi Kamboja datang menjemput dan mereka boleh diamankan, ada di dalam genggaman polisi. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Yosua bilang begini, Pak Gang, orang mesti dibunuh. Daniel dimasukkan dalam gua singa. Singa jahat bisa berubah jadi jinak. Kau cuma ini bos cipit ini. Dibilang Pak Gem, ini jujur, semua bunuh. Iya, kalau nggak mau mati kan mau takut kemana? Pak Gem kita masih mulia mama. Kalau Brian komang lain DP cerita,
Ibu mama tanya-tanya, Brian di mana? Torang di hotel, yang tahu hotel dikurung. Jadi saya menjelaskan. Jadi saya bilang, Brian, kamu harus tunjukkan alamat mama saya. Kalau tidak, saya tidak akan pulang dengan kamu. Ancam dulu pada dia baru tunjuk. Kemarin dia tanya saya, Pak Gem, torang cuma 1 hari makan 1 kali. Iya, mau nih puasa supaya jadi pendeta atau pulang? Dia bilang, iya Pak Gem, iya. Jadi kemarin mereka sudah ada di penampungan, ada sekitar 1.000 lebih dari seluruh daerah yang terjual di bawah perusahaan ilegal. Dan kemarin dari anggota Dewan dari RRI sudah menghubungi KBRI akan datang hari ini atau 3 hari akan datang. Jadi mereka dibeli tiket dan bisa pulang ke sini. Ya, anggaplah mereka ini sudah mati. Kita akan bikin ucapan syukur. Ya, masih ingat kita goyang-goyang di sana? Ya? Gitu. Hah? Ya, jadi dari dari KBRI mungkin untuk menghilangkan trauma, mereka akan jalan-jalan di Jakarta dulu. Wes. Saya bilang jangan lupa titip emas di atas Monas, tolong patah itu emas bawa ke saya. Ya, kemarin tim saya bilang, Pak Gem, terima kasih, mereka terbebas dari ancaman mati. Bapak Ibu tahu, semenjak Ibu Bet menangis ini, semenjak itu saya nggak bisa tidur. Tanpa minum kopi, saya nggak bisa tidur. Jantung saya terus berdetak. Istri saya yang bujuk, kalau boleh Pak Gem, tidur jujur. Aduh, kita bilang Ibu Bet, ini kalau bukan orang tua sama tampil. Ibu Bet nangis teriak-teriak, ungke so mati ini. Gembala soalnya, napa bantal bu tidur jobo, napa bantal tidur. Nyanda, pokoknya turang buju makatnya. Kalau seandainya emas turang kasih, Ibu Bet nyanda akan mengambil emas. Karena memang apa? Kita pe anak ungke pulang, luar biasa. Cintanya luar biasa. Bapak Ibu tahu bukan hanya nangis di gereja teriak-teriak, sepanjang jalan. Tak bilang lebih baik menangis begitu, ya toh. Daripada menangis disakiti karena 02, setan putar, ya toh. Menangis itu yang lebih baik. Oke, lihat Onal saja. Ini Pak Onal, biar begini padan pai menangis sampai igus tercampur dengan kuah kuasa. Oke, itu saja. Buka Efesus pasal 5 ayat 25. Pokoknya Ibu Betelin, semenjak Yosua sudah bebas, jantung saya jadi normal letaknya. Karena dia sudah akan hubungi jam 1, jam 2, nyada pandang kita lagi baku pulau dengan Ibu Gembala, langsung memang tak lepas. Tawang ini. Efesus 5 ayat 25. Pak Gembala ini jarang tidur. Kita tuh malam-malam kayak apa Batman. Nanti siang saya tidur, karena malam diganggu terus sama orang. Karena saya sudah berjanji handphone saya 24 jam harus on time, gitu. Untung waktu itu Ibu Jeli saya belum kenal. Kalau saya kenal, waduh, saya tanya Ibu Jeli, sorry ya Ibu Jeli apa jadi, dia ancam suaminya. Kalau anak saya nggak pulang, kita berpisah. Langsung asam lambung naik. Pak Yeri sudah sembuh, Pak Yeri? Ini Bu Jeli sayang Pak dia. Dia semana makan tadi masak apa tadi malam obat-obat. Ternyata batang-batang apa dia masakan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih kencang lagi 1, 2, 3. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus apa? Bapak Ibu, saya percaya hari ini istri-istri bilang begini, yes. Ini yang saya tunggu-tunggu. Habis dengan suami-suami. Amin. Saudara, hari ini saya bicara tentang kerajaan Allah dalam keluarga. Saudara, semua orang menginginkan rumah tangga seperti ada di mana? Di surga. Semua wanita menginginkan pria-pria memperlakukan pribadinya seperti Kristus memperlakukan. Ya,
Wanita-wanita lebih senang ketika pria-pria punya waktu lebih on time, lebih spend time untuk istrinya, untuk anaknya, mereka bisa ngobrol. Amin. Saudara, kalau tanya itu wanita-wanita, cuma dua yang mereka inginkan dari pria. Yang pertama apa wanita? Yang pertama adalah waktu. Yang kedua adalah yang tadi. Bukan berarti wanita mata beritan. Dengar suami-suami, istri itu dia lihat uang sekalipun dia sakit koma bangkit dari itu. Tapi saudara tahu, istri tidak akan memperindah dirinya. Dia lagi ingin suami dan anak-anaknya senang apa yang dia telah olah. Ada yang bilang amin? Makanya istri-istri yang bilang, yes, firman ini habis dengan suami. Bagaimana supaya spirit, atmosfer sorga itu hadir dalam keluarga? Saudara, satu ayat dulu, Indri. Yohanes 6 ayat 11. Ini merupakan kerinduan Allah. Matius 6 ayat 11. Matius 6 ayat 11. Sorry, telinga saya agak sedikit ini. Matius 6 ayat 11. Maaf Bapak Ibu, saya pakai Alkitab sejaman modern. Soalnya jangan pakai ludah. Dulu oma saya kalau baca jangan pakai ludah. Nah Bapak, ini multimedia ini karena baru diimpor dari Singapura jadi Bapak. Oke, kita 12 ini tak lewat. Ayat 11 saya. Ayat 11 saya. Oke. Ini background kalau boleh agak hitam karena semua ini mata-mata rala semua. Pokoknya hari ini Indri mendadak gelar sarjana pendidikan sarjana komputer langsung S1. Oke. Coba ayat 10. Coba ayat 10. Oke. Ayat 10, sorry. Saya sudah terfokus dengan multimedia karena saking tegang. Saya takut nanti monitornya bisa pecah. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kenapa Bapak Ibu sama-samain baterai aja kalau lobet begini? 1, 2, 3. Lebih kencang lagi. Saudara, apa yang Allah inginkan? Surga harus ada di mana? Di bumi. Di bumi ini maksudnya kepada siapa? Keluarga. Saudara, banyak sekali orang Kristen menginginkan, saya nanti kalau mati, saya pasti ke surga. Saudara sudah merasakan surga belum di bumi? Ada seorang senior namanya Edwin Luskol, pendiri daripada pelayanan pria sejati dan wanita bijak. Dia bilang keluarga hanya dekat dua hal. Yang pertama apa? Surga. Yang kedua adalah neraka. Saudara ingin tahu bagaimana neraka di bumi? Ketika suami pasang ring di rumah dengan istri, mereka MA berdua, mereka tinju berdua. Saudara bisa lihat bagaimana belanga panci jadi helikopter, pesawat. Saudara bisa lihat. Itulah neraka di bumi. Saudara, dan serangan-serangan setan hari-hari ini bukan diarahkan kepada orang-orang muda, tapi diarahkan kepada siapa? Kepada keluarga, kepada suami, kepada istri. Oh, iblis bikin bentrok suami istri. Kalau kepala hancur, pasti buahnya hancur. Makanya kalau Bapak Ibu keluarga yang kuat, sekencang, sekuat apapun pengaruh dunia ini, tidak akan membawa anak-anak kita rusak.
Amin. Nah sekarang pertanyaannya gini, kenapa ayat ini menuntut seolah-olah kalau terjadi sebuah spirit, sebuah atmosfer surga itu hadir di bumi dalam keluarga, kenapa harus suami-suami mengasihi? Halo suami-suami, kenapa harus suami-suami mengasihi istri? Karena ayat ini bilang suami harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi. Sekarang saya mau tanya, kasih Kristus kepada sesama jemaat itu seperti apa? Saudara lihat di dalam Efesus pasal 5 ayat 26-27 dikatakan, ayat 25b, ia telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tak bercacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi semuanya jemaat kudus dan tidak apa? Ya. Saudara tahu kerinduan Allah begitu dalam, begitu luar biasa kepada kita. Ya. Kasih Kristus kepada kita, saudara tahu ukurannya apa? Dirinya dia berikan. Dirinya diberikan. Di dalam dirinya Kristus ada apa? Ada nyawa, ada kealahan. Itu dia berikan. Kalau manusia mengasihi, kalau mana baik pak kita akan baik pangan. Kasih Kristus tanpa saudara harus berbuat baik, dia tidak bisa diloba. Sifatnya adalah mengasihi. Sejahat jahat apapun Bapak Ibu kepada Kristus, dia tetap mengasihi. Makanya saya bilang Bapak Ibu, memori yang paling terkuat di dunia ini adalah siapa? Adalah siapa? Berapa terabyte? Saya coba buat survei, buat penelitian istri-istri. Satu kesalahan dibuat di tahun 2029 misalnya, 2030 suami buat lagi, maka masalah yang pernah selesai bangkit lagi. Itu sebabnya saya bilang, wanita itu kalau sampai masuk di alam baka tetap terbayang kepada orang yang menyakiti. Dan orang yang paling merasa benar di dunia ini selain Allah adalah wanita itu. Biar dia salah, dia pasti merasa kenapa Bapak Ibu wanita itu merasa benar? Itu jadi umpan, jadi pancingan supaya suami datang. Itu suami sudah datang peluk, weh jurus kucing muncul. Salah tangkis, 2 biji mata pindah. Ya itulah wanita. Setelah dipeluk, sudah mana usah nangis, ada 3 juta. Bisa nangis 3 juta. Di mana 3 juta? Ternyata koperasi. Wanita itu, aduh, saya terkadang memahami Ibu Gembala. Saya bilang, Tuhan, saya pikir batu akik itu sulit dipahami. Perempuan kotnya sulit dipahami. Kita pernah temanin dia salon. Kita tidur di kursi, pindah di kursi yang satu. Baru cuci, kasih kering, belum lagi ini. Tunggu kering 4 jam sudah. Magludin. Saya tanya, Bu bayar berapa? 500.000. Saya bilang bukan main, kenapa rambu ini sama mahal dengan oli mobil. Itu baru rambu, belum lebih tambahan kuku palsu, tambah bulu mata. Koma suami kejang-kejang. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ada Pak pikir bagaimana bekas pulang itu koperasi. Banyak pria-pria tidak di sini tidak seperti itu. Pria-pria di sini semua hebat luar biasa. Kenapa? Karena tidak mengaku depan istri. Kalau mengaku pulang biji mata hilang.
Saudara, Kristus itu mengasihi. Banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, saya ini sudah berdosa, saya sudah menyakiti Tuhan. Apakah Tuhan masih menerima saya? Tuhan tetap menerima kita. Saudara boleh pelajari agama di dunia ini, ada 6 agama dunia ini. Cuma satu-satunya keunikan dalam iman Kristen, manusia tidak mencari Allah, tapi Allah yang mencari manusia. Dan itu wujud kasih Allah yang sepenuhnya. Saudara bayangin nggak? Presiden nggak bisa mencari saudara. Yang punya langit, yang punya bumi, dia datang mencari saudara. Maka saya bilang saudara spesial di mata Tuhan. Kita ketemu wali kota, menteri, kita bangga. Hari itu kita selfie, kita kirim. Semua beranda Facebook penuh. Saudara tahu, ketika manusia jatuh, Allah tidak pernah membiarkan. Allah terus berupaya dari zaman ke zaman. Kenapa? Karena Allah begitu mengasihi kita. Itu sebabnya Allah menginginkan kalau kasih itu diaplikasikan, dipraktekkan, maka saudara akan melihat kerajaan Allah itu datang. Saudara lihat, bukan hanya suami istri hidup saling mengampuni, saling menolong. Saudara tahu Taman Eden artinya dalam bahasa Ibrani apa? Tempat apa? Ketenangan. Apalagi? Kesenangan. Apalagi? Kenikmatan. Kenapa? Taman Eden itu menggambarkan sebuah kehadiran sorga di bumi. Dan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa, mereka saling membangun. Hawa menjaga hatinya Adam. Hawa menjaga cintanya Adam. Adam menjaga cintanya. Sekarang Bapak Ibu kalau buka sulut viral, kasus yang paling tinggi di sulut apa? Apa? 02. Makanya ada lagu 02. Itu sampai ada lagu. Saudara tahu pelakor-pelakor sekarang lebih berani dari istri kesungguhan. Saudara, dia bisa tuntut model luar biasa. Makanya wanita-wanita, kenapa? Saudara, saya pelajari. Kenapa Alkitab bilang, hai istri-istri, tunduklah Pak. Tapi realitanya apa? Saya mau tanya istri-istri, realitanya apa? Kenapa istri jadi memberontak, dia tanduk, dia hajar, dia hancurkan, dia binasakan, dia keping-keping suami. Kenapa? Jawabannya karena suami tidak mengasihi istri itu. Kalau saudara lihat, kalau dia marah terus saudara tambah panas. Saudara, saya hari ini tanggal 26 Februari usia pernikahan saya sampai di 15 tahun. Tapi saya pelajari, kalau istri saya bicara, saya jadi lebih dari anak-anak di bawah SD, TK. Saya pengkhotbah dari banyak orang. Saya buat orang tunduk, orang bertobat. Tapi kalau istri saya ngomong satu kata, semua penyakit kamu. Tapi semenjak saya kenal ini Joyce Awi ini, ternyata hatinya itu lebih lembut dan lebih luar biasa. Saya mau beritahu, kekuatan wanita bukan pada tangan, tapi di mana? Saudara tahu ada sebuah survei wanita bicara satu hari mengeluarkan berapa kata? Berapa? 57.000 kata. Jadi kalau suami yang banyak ngomong, dialah wanita. Saya perhatikan istri kalau dia tidak akan puas, dia makan mangsanya, dia tidak akan berhenti. Dia akan terus khotbah dari mulai seminar KKR sampai seminar keluarga berencana. Itulah istri. Makanya saya mau bilang Bapak Ibu, kalau istri lagi seminar kepada Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu lakukan adalah diam. Tapi banyak laki-laki tidak tahan mendengar. Kenapa? Kenapa? Ini biasa yang jawab lebih dulu tuh pengalaman lebih dalam.
Biasa kalau yang jawab langsung refleks begitu, itu pengalaman yang membekas. Hah? Mar pria-pria di Xavier ini luar biasa. Setiap Desember, coba Bapak Ibu lihat, timbangan naik. Wis. Coba lihat Bu Betlin, itu mbau Pak Frank itu, biar dia kerja, dia habiskan, dia korbankan demi cintanya. Lihat, orang kalau jatuh cinta, tai kucing pun rasa. Sabar di sini yang makan tai kucing rasa coklat, angkat tangan. Biar laut ku seberangi, yang penting ku temukan cinta. Lihat, makan tuh cinta. Wih, saya kalau hadir di pernikahan, banyak orang punya cara menyambut tuh luar biasa. Ada yang nyanyi, beta janji, beta saya. Aduh, saya mau bilang, itu hari pertama. Kredit, utang tidak dibayar. Beta janji, Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu bisa semua perabot rumah tangga terbang di kepala. Tapi kalau saudara dekatin dan bilang, sayang, pegadaian berapa? 1 juta. Motor berapa? 5 koma. Dia bilang, sayang, Ngana baru bilang kita sokoma kesini. So terlalu banyak. Makanya Alkitab bilang suami itu bekerja sampai berpeluh, sampai kembali ke tanah. Kenapa? Suami berkorban kerja keras, tetap uang jadi milik istri. Ketika suami minta uang, dapat hajar. Dia merasa bahwa apa? Kenapa? Saya meneliti ya. Suami itu punya pekerjaan dan pikiran cuma satu ketika di lapangan. Tapi wanita, kenapa wanita itu rontok lebih dulu dari sini? Karena dia pikir dari sini tomat, batang bawang, lemon, baju, anak, Shopee, Lazada. Makanya botak dari sini saudara dia rontok. Sampai masalah tetangga pun dipikirkan. Itulah wanita. Bapak Ibu, salah satu alasan kenapa Tuhan menginginkan supaya kerajaan Allah hadir dalam keluarga, salah satu alasan kenapa suami harus mengasihi istri. Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa suami harus mengasihi istri? Hello? Buka Efesus 5 ayat 23. Apa? Istri lemah. Ya, Efesus 5 ayat 23. Oke? Ayat 23. Bapak Ibu, saya baca ayat ini. Sudah? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan. Saudara garis bawahi suami adalah Kepala suami adalah apa? istri. Apa maksudnya kepala istri? Pemimpin. Apa lagi? Kepala rumah tangga. Kenapa suami itu dibilang kepala rumah tangga? Kebanyakan suami botak lebih dulu dari mana? Dari atas. Karena dia disebut kepala dari rumah tangga. Kenapa dia botak dari sini? Karena perkataan istri terus mengkikis, rontoklah itu rambut. Maksudnya suami adalah kepala, dialah adalah pewaris dari pola kerajaan, dari pola itu Kristus. Makanya saudara, kalau kepala rumah tangga belum bertobat, jangan harap istrimu akan bertobat. Jangan harap anakmu akan bertobat. Dengar baik, kalau suami berubah, jangankan rumah tangga berubah, ekonomimu pasti berubah.
Dia mencari suami. Kenapa? Karena manusia yang diciptakan pertama bukan Hawa, tapi siapa? Suami. Wanita diciptakan dari mana? Dari pria. Asal wanita itu berasal dari mana? Dari pria. Allah tidak menciptakan ada dua pribadi yang berbeda. Allah menciptakan satu pribadi dari sumber yang sama. Adam, suami bukan sumber. Sumber itu adalah Kristus. Sumber itu adalah Allah. Sumber inilah dia menyalurkan, dia memanifestasikan kepada siapa? Kepada suami. Supaya suami itu, makanya gini, ketika istri lemas, ketika istri kecewa, ketika istri kekurangan, saudara, sebetulnya Bapak Ibu tidak perlu jelaskan. Itulah sebuah jawaban bahwa suami tidak memperlakukan semesti yang Kristus perlakukan kepada dirinya. Beberapa hari yang lalu ini ada dua pasien dari Talaut datang. Satu seorang oma umur 60 lebih. Dia datang sudah jalan bongkok. Saya tanya oma, apa yang oma alami? Sesak napas, perut bengkak. Lalu mereka bilang, istri saya ini sakit. Karena apa? Karena diguna-guna, disantet. Duduklah kami berdua, bertiga, berempat di sini. Lalu saya bilang, oma tahu apa yang oma derita? Bukan disantet orang. Tapi suami oma memperlakukan oma tidak baik. Saya bilang, oma sebagai hamba Tuhan, saya ingin ada kejujuran. Doa saya akan menjadi doa yang hamba kalau oma tidak jujur. Kalau oma terbuka, Alkitab bilang ketika orang terbuka maka dosanya akan dihapus. Bapak Ibu tahu oma ini kurang bicara. Tiba-tiba dia bilang begini, suami saya pemabuk. Bapak Ibu tahu statusnya apa? Penatua. Oma setiap dia mabuk juga apa? Dia memberontak, dia hajar di keluarga semua. Saya bilang, Pak, hari ini Bapak bertobat. Kalau Bapak nggak bertobat, saya nggak akan melayani, saya nggak akan doakan Bapak Ibu. Saya nggak akan doakan Oma. Saya percaya kalau Bapak hari ini bertobat, Oma sembuh. Bapak Ibu tahu nggak? Di hati itu ada cairan yang harus dibelah dan dioperasi dikeluarkan. Tapi Bapak Ibu tahu, ketika Opa datang, dia peluk Oma sudah kaca-kaca mata. Oma jadi merasa tenang. Pulang dari sini saya doakan. Bapak Ibu tahu, datang ke sini digotong oleh beberapa orang. Oma pulang tanpa digotong orang, Oma jalan. Oma bagaimana? Saya sudah sembuh Pak Gembala. Saya sudah pulih. Pesan saya, Oma pulang di Talaut. Satu, Oma tidak perlu jadi pengkhotbah, jadi saksi buat orang-orang, supaya orang-orang percaya bahwa Yesus adalah penyembuh sejati. Mereka datang dari Talaut, mereka cari siapa? Dukun, paranormal. Ngapain? Saudara, dukun tidak bisa menyembuhkan. Dukun hanya bisa memindahkan sakit penyakit di sini di tempat yang lain. Tapi penyakit tidak bisa disembuhkan. Penyembuh sejati cuma Yesus. Kemarin setelah saya puasa, saya persiapkan diri, ada seorang ibu telepon saya dari Talaut. Pak, tolong doakan kakak saya sudah sekarat. Tiba-tiba saya bilang sama istri saya, Ibu Gembala, saya pergi sendiri. Kita charter mobil. Dan akhirnya Bapak Ibu sampai sana, ibu bengkak perut. Saya masuk di dalam rumah dan saya bilang begini, minta maaf, Oma salah datang. Kenapa dia sudah datang kepada dukun? Dukun ini nggak bisa menyembuhkan. Dia masukkan satu ilmu di dalam dan membuatnya tambah sakit. Semua keluar dan saya bilang maaf. Mungkin saya pendeta terkenal keras, tapi saya menyampaikan terang harus terbit dalam kegelapan. Dan saya bilang, Oma ini sakit karena masalah keluarga. Dan akhirnya ada pemberesan. Bapak Ibu tahu 2 bulan Oma gak bisa makan. Oma gak bisa jalan. Tadi malam dia bisa makan. Adiknya datang peluk dia, mereka nangis. Terjadi pemulihan. Oma bilang, Pak Pendeta, terima kasih, saya sudah sembuh. Saudara tahu, pria-pria dengar baik.
wanita itu sakit bukan disebabkan oleh karena tidak uang pada suami. Ketika pria tidak memperlakukan sebaik mungkin dirinya, dia akan rasa sakit. Itu penyakit tadinya cuma sakit kepala, muncul asam lambung, muncul penyakit yang lain. Dan Bapak Ibu tahu nggak, penyakit paling banyak yang terkena pada istri penyakit apa? Istri-istri, penyakit apa yang paling terbanyak terkena apa? Kanker, asam lambung, apa lagi? Paling terkenal darah tinggi. Bapak Ibu perhatikan, yang paling pertama kali marah pagi-pagi adalah istri. Dan suami penyakit paling banyak dialami oleh suami-suami ada penyakit ya asam lambung. Kenapa? Karena dia pendam rasa pahit di dada. Dia akan ledakan di tanggal 25 Desember. Makanya bulan Desember biasa suami-suami bilang, "Ma, akan ada proyek yang pecah." Kalau bukan mama pemata yang pecah, bibir yang pecah. Dan satu ayat firman Tuhan lagi Bapak Ibu saya bacakan, 1 Korintus pasal 11 ayat 3, kemudian dilanjutkan ayat 9 dan 7 dan 9. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ayat 7-9, sebab laki-laki tidak perlu menunjukkan kepalanya, ia menyinari gambar kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinari kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Saudara lihat filosofinya Tuhan luar biasa. Ya, laki-laki tidak diciptakan dari perempuan. Wih, saya baca gini ayatnya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki, dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena apa? Keren. Ini rumusnya Tuhan luar biasa. Pria itu ternyata hebat. Saudara, kita pria-pria ini harus sadari, sumber kekuatan pria itu dari mana? Dari Kristus, dari Allah. Tapi Bapak Ibu, yang saya temukan paling banyak cengeng di saat sakit adalah laki-laki zaman sekarang. Baru sakit bubur tetampelengan, baru sakit sedikit. Wanita itu paling kuat. Dia biar sakit, dia akan tetap masak, cuci piring, dia tambah bumbu sedikit, marah-marah, darah naik semua. Itulah wanita. Suami baru sakit, laki-laki pemutihan juga, laki-laki begitu. Laki ini, saudara dengar baik, pria itu sumber kekuatannya dari mana? Dari Allah. Seharusnya yang kuat, yang hebat itu adalah pria. Kenapa kamu kayak jadi manja? Pindah kelamin jangan. Wanita itu biar suami tinggalkan, dia akan berjuang untuk anaknya, sekalipun dia tetap jomblo sampai mati. Itu wanita. Laki-laki, istri masih hidup, dia kasih mati pingin kawin ulang. Mana ada pria-pria di sini nanti? Ya, ada pria-pria di sini. Saya temukan terkadang, saya pernah doakan beberapa orang, mereka bilang gitu, Pak Gem, saya doain supaya suami saya mati. Kenapa? Saya ingin dia mati cepat, saya lebih senang. Apakah kalau dia mati nggak jadi janda itu enak? Saudara, kalau tadi dikatakan poin yang ketiga, mengasihi istri itu seperti Kristus. Yang kedua, suami mengasihi istri karena dia adalah pewaris. Saudara, saya jujur, ada sebuah kesaksian. Saya pernah ribut dengan istri dan dia harus kembali. Ini mertua saya, dia telepon saya. Istri saya ini orang yang tidak bongkar-bongkar aib.
Pokoknya papi tanya, dia cuma bilang aman-aman. Tapi papi saya ini hebat. Dia bilang saya besarkan 5 orang anak. Tapi setelah mereka besar, tidak ada satupun 5 orang tinggal dalam rumah. Setelah itu dia telepon saya punya hubungan dengan mertua saya seperti papa dengan anak. Kadang kami baik, kami akur, kadang kami berantem. Tapi lebih banyak baik daripada berantem. Setelah itu dia telepon, dia tidak bilang apa-apa, dia cuma bilang, "Dem, tolong datang ke Tagari, jemput istri." Dia juga ingin menjaga perasaan istri. Nah, anak saya bungsu ini Valeri, karena dia tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga saya. Dia doa di pojok, di mobil waktu saya ingat, Tuhan, namanya anak sambil nangis tuh, Tuhan, sudah tahu malaikat terjemahannya pakai Google dong, apa yang dia maksud dan Sabtu Jo, Tuhan, Mama, kita dengar sepusing, Tuhan, Tuhan, aduh, lebih banyak topore daripada lebih suara. Mami dengan ayah, doa anak itu kalau dengan sungguh-sungguh didengar Tuhan. Amin. Sejak Valeri berdoa sampai hari ini, Pak Gembala dan Ibu Gembala lengket sama dengan surat dengan perangko. Kita keluar, kita dalam rumah kita bilang kita bingung. Kita dalam rumah nggak marah-marah, kita keluar kita panggil pulang. Gak ada bilang apa? Itu ketegasan cinta suami kepada istri. Bukan istri marah pun dia beta janji panci malintang di kepala saya. Pakai testa dengan 5 juta, langsung matanya jadi hijau. Ya, maksud wanita-wanita di sini itu luar biasa. Tapi semenjak itu saya belajar. Saya bilang sama istri saya, kalau Tuhan sayang, pernikahan sampai di Perak, saya akan buat sebuah acara yang besar. Serius. Saya pernah bilang sama istri saya, kalau mau cuma cari perempuan di luar saya, ada yang lebih banyak cantik daripada anak. Kenapa kita bertahan? Satu, karena saya ingin anak-anak saya tahu bahwa saya hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, saya ingin memberitahu kepada istri saya bahwa kalau ngana Tuhan pilih, Tuhan bersatukan, ngana wanita yang paling terbaik dari semua wanita di dunia ini. Yes! Makanya, mertua, tanya ini mertua sini. Dengar laki-laki, dengar ini mertua di sini. Mertua ini paling lihat. Ngana ndak usah bilang mbak puisi segala macam. Duhai, engkau seperti bulan purnama. Dalam hati buaya darat ngana. Saudara ke mall berdua berjalan. Saudara tahu enggak? Setan-setan kiri kanan kelepak jatuh semua. Mantan-mantan semua langsung stroke koma. Itu namanya batuk isyarat. Karena Ibu Gembala jaga uji. Kalau kita lagi di mall peluk-peluk pada dia, sudah nggak usah peluk-peluk. Kita bilang lenci ngana dengar Dulu kita tahu ngana belum kawin, ngana belum beranak, ngana pebodi langsung. Kita perlu setengah tangan dapat. Sekarang sedua tangan saya ngana dapat. Tapi ngana dengar kita pecinta melebihi dan sebesar melebihi tangan. Kok dia bilang lelah mulu. Coba lihat. Tong dua itu keluarga hitam manis. Kenapa? Karena orang keluarga kopi susu. Kopi tanpa dicampur dengan susu tidak akan enak. Makanya yang paling dicari di warung-warung itu yang mana? Yang hitam manis. Iya. Makanya ada lagu yang manis tapi bukan gula. Sadap. Iya, makanya saudara cari jodoh itu yang kulit beda-beda. Jangan putih semua, dia keluar jadi susu semua, diabetes semua keluar. Nah, cari keluarga hitam manis. Yes. Kalau pergi, saya ke Siau baru jalan begini, Mister, orang punya mata yang terbuat dari mana? Dia bilang kita Mister, saya bilang bukan, kita Mister lokal. Saya ke Kauditan, saya bilang Mister, beli cakalang. Kita ketawa. Menurut ibu, saya dari mana? Pakistan. Luar biasa. Makanya saya bilang sama istri saya, karena dia bilang begini, cukur kok itu jenggot.
Baduri kok di sini. Bilang, justru ini baduri itu laki-laki cuma di dunia ini cuma ngapain laki ini. Tidak ada yang lain. Nggak ada pakai tanam-tanam. Original tumbuh 3 minggu langsung panen. Ya kalau tumbuh kan panen toh. Orang sekarang jenggotnya ada dia tanam-tanam, dia kira ini petani toh. Saudara tahu, poin yang ketiga dikatakan begini, ayat 28-30, demikian juga suami-suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi diri sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuh. Saudara, kalau saudara mengasihi kepada tubuh itu seperti apa wujudnya atau manifestasinya? Ya, merawat itu kan metode. Pelaksanaannya apa? Wanita yang alisnya di bawah dipindahin ke atas, yang kurang ditambah sulam, serta dia omat-omat pindah ke bawah. Apalagi di saat sakit diobati, dirawat, betul nggak? Ya, baru apa lagi? Dibersihkan, dimandikan setiap hari, sehari berapa kali? Diberi makan setiap hari 3 kali, sehari berapa kali? 3 kali. Nah, di Savior ini kalau saya lihat istri-istri makan melebihi dari porsi normal. Saya jujur, saya suami yang tidak pernah larang istri saya makan. Anak-anak saya jemaat makan banyak. Tapi saya akan marah kalau jemaat dan istri saya makan buah-buah makanan. Jujur, ini akan lihat kita asli. Sadap. Begitu, tahu khotbah itu sama di film-film drakor. Ada horor sedikit, ada Mandarin sedikit menangis. Itu khotbah. Jangan khotbah sudah tegang terus. Saudara pulang dapat berkatnya Anda. Pembuluh darah pizza. Kalau tegang saudara, saya tidak pernah larang. Anak saya yang pertama Israel, 1 hari makan 5, 6, 7 kali. Sikap selama ada beras. Kalau tidak ada puasa 40 hari 40 malam. Tapi selama ini anak-anak saya puasa pun tidak betah. Soalnya mami kalau masak lebih lezat dari restoran. Kita sampai bilang Pak Ibu Gembala kalau boleh kok pakai makanan orang Maluku kok. Orang Maluku cuma kuat terang. Kalau orang Minahasa pemasok Sangir, kita pernah makan orang Sangir PRW, tak cuci 5 kali itu RW. Lebih banyak DP Rica daripada DP RW. RW 1 kilo, DP Rica 5 kilo. Pokoknya kita makan begini, bukan suara ingus semua yang turun. Kita pernah pergi makan di Mondo Inding bebek, kita cuci 10 kali. Nyanda hilang-hilang DP Rica. Mari ini tole-tole. Ona nyapa di zona. Ya, mana lihat tapi mata ini. So campur-campurin ingus semua ini beramburan. Waduh, dia bilang, "Bro, kenapa diisi?" Aduh, tak bilang, "Bro, nganapi usus terbuat dari mana ngada ini?" Itulah saya ketika belajar orang Minahasa. Orang Minahasa itu masakan semua bunyinya das, pedis semua. Pebera Tuhan sama yang melahirkan. Kenapa? Pedis semua. Tuhan, keluarkan dia supaya aku lega. Tapi keluar terus. Keluar tetap pedis di lubang anus. Itulah orang Minahasa. Orang Minahasa itu orang Yunani. Tapi Bapak Ibu, saya lebih Minahasa dari istri saya. Ular saya sudah makan, buaya saya sudah makan, kuda saya sudah makan. Tinggal daging meja, kaki meja dengan daging manusia saya belum makan. Ini mertua saya ini pernah ajarin saya makan ular. Orang Minahasa itu kalau semua di atas meja itu disebut adalah ikan. Kalau saudara bilang babi, ayam masih di kandang. Di atas meja yang sudah diolah itu adalah ikan. Satu kali kita makan ural patola. Wih, sedap, enak sekali. Habis makan, papi saya tanya, enak? Asa tambah. Nggak tahu ular memuntah bagaimana, so masuk di usus kedalaman. Sejak itu jadilah penggemar makan ular. Pak ini kita makan. Makanya kita jauh khotbah di Jakarta. Kenapa di Sulawesi setan lebih takut daripada orang-orang Sulawesi? Kenapa Bapak Ibu?
Karena setan semua, saudara. Mari kita pelajari orang Manado, orang Sangir itu baik-baik kasih. Baik-baik. Kita ini orang Ambon. Satu kita pakai selang kalau orang Ambon, botu kasih. Tapi kalau orang Manado, orang Sangir, pambai kasih. Betul, pambai. Di Jawa tuh orang baru baku dapat cuma dapat air. Di Manado saya baru masuk minta tunangan dari istri saya, keluar mujahid. Itu di Minahasa. Saudara, paling terkenal di budaya orang Sangir. Orang Sangir tidak kenal namanya mas kawin. Betul nggak? Kenapa? Karena prinsip orang Sangir, ketika anak perempuan menikah dengan seorang laki-laki, mereka tidak akan jual dengan bahasanya air susu. Semua tanggung bersama. Satu waktu kakak saya menikah dengan orang Sangir, Magaluan Sunau. Tahu enggak mertua nasihatinya? Kakak, kalau nanti kakak sudah bosan dan tidak pakai lagi anak saya, pulangkan baik-baik, tapi jangan sampai dia peot. Saya bilang ini nasihat yang paling sulit. Bayangkan jangankan peot, semua ancur belum lebur dengan saya pulang, ungke tikam panganan. Makanya orang Sangir itu saya pelajari. Kenapa? Karena dorang ketika seorang suami menikah dengan anak wanita, mereka tidak anggap si A, si B adalah orang lain, adalah anak sendiri. Papi saya bilang sama saya, kamu nikah dengan anak saya, kamu adalah anak saya, bukan orang lain. Keren. Itu luar biasa. Kenapa? Karena budaya orang Minahasa, hidup adalah saling apa? Manusia kurang tepat. Kalau manusia berarti dia sebelumnya binatang dong. Apa? Manusia memanusiakan manusia. Begitu. Jadi kalau apa tadi istilah sebelum? Begitu. Kalau Sangir apa DP? Apa Ibu Bet? Mbak? Apa? Apa ungke? Apa DP arti? Apa DP arti? Cari di Google itu. 32 ayat 32. Ayat 32 dan saya hampir selesai. Satu poin lagi selesai. Ayat 32. Efesus 5 ayat 32. Kita baca sama-sama. Satu poin lagi saya terakhir. Yudi boleh mainkan ini. Ayat 32. Ayo Bapak Ibu kita baca sama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah apa? Hubungan Kristus dengan saudara. Apa maksud ayat ini? Syarat supaya kerajaan Allah ada dalam keluargamu cuman satu, bagaimana saudara menyatu dengan kehidupan Kristus. Yang selalu saya bilang, bagaimana seorang suami terpola dengan Kristus. Maka yang dia wujudkan kepada istri bukan soal uang, tapi perbuatan Kristus. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Karakter Kristus ialah kasih. Kasih Kristus adalah sukacita. Kasih Kristus ialah damai sejahtera. Kasih Kristus ialah apa? Kebaikan. Kasih Kristus ialah apa? Kesetiaan. Apalagi? Kelemah lembutan. Apalagi? Penguasaan diri. Ketika istri marah, suami cuma terdiam, "Ma, saya salah." Sudah tahu, ketika pengakuan seorang suami membalut luka dalam daripada orang istri, ketimbang dia membenarkan diri, itu justru menambah sebuah luka, dan itu semakin lama semakin membesar. Itu sebabnya wanita akan teringat dalam sebuah memori, suaminya tidak akan pernah berubah. Kasih itu bukan bicara uang. Kasih itu bukan bicara harta. Tapi kasih wujud adalah Kristus. Itu adalah seorang suami memberi diri untuk istri dan anak. Itu sebabnya di dalam sesulit apapun dia akan bekerja
sebagai wujud dia berkorban untuk istri dan anaknya. Itu kasih. Kasih itu adalah seorang suami, sekalipun istri benar, sekalipun istri salah, dia berani melepaskan pengampunan. Saya percaya tidak hanya saudara hadir di sebuah pernikahan resepsi, orang selalu bilang kita doakan supaya rumah tanggamu langgeng sampai maut memisahkan. Tapi sekarang Bapak Ibu tidak akan lagi ngomong, tapi Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan menganugerahkan sebuah kelanggengan dalam rumah tangga. Semua suami dengan istri pergi ke pesta, mereka akan bergandeng tangan, mereka tidak akan terpisahkan. Saudara tahu, semua anak-anak akan bilang begini, ini yang saya cari dari Papa. Makanya di dalam sebuah rumus dalam pendidikan, like father, like father, like mother, like daughter. Anak melakukan dari apa yang dia lihat ayah perlakukan kepada mamanya. Kalau saudara lihat, hampir 99% anak-anak lebih dekat kepada siapa? Kepada ibu. Kenapa? Karena anak-anak ingin diayumi, anak-anak ingin disayang. Waktu di usia Israel 5 tahun, Israel nangis ke saya minta makan. Saya dalam keadaan pusing, saya dalam keadaan marah. Tiba-tiba saya ambil Israel, saya buang dia di tempat tidur. Untuk di tempat tidur. Tapi malam itu ada sebuah pukulan yang begitu kuat Tuhan ke saya. Saya begitu jahat untuk dia. Saya lihat dia menangis dengan mata berkaca-kaca. Tapi saya lihat ada sebuah amarah di dalam diri. Sejak itu saya belajar bertobat. Saya datangin Israel, saya minta maaf dia, saya peluk dia, sampai tidur pun saya pegang dia. Karena Efesus bilang begini, hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anakmu. Artinya apa? Saudara boleh marah, tapi saudara harus menjelaskan dan saudara bisa. Suami harus melepaskan pengampunan buat anak itu. Israel dan Valeri ini anak saya yang saya pukul kalau nakal. Tapi mereka tidak pernah jauh dari saya. Mereka dekat sama saya, mereka dekat sama mami. Karena saya tidak menanam sebuah benih kebencian dendam. 5 menit sebelum sesudah saya pukul, saya akan datangin dan saya minta maaf. Saudara, kenapa anak itu kepahitan kepada bapak-bapak? Karena bapak-bapak tidak pernah menjelaskan dan memaafkan. Bahasa Alkitabnya dan melepaskan pengampunan. Hal yang rahasia adalah bagaimana suami terhubung dengan Kristus. Maka perbuatan-perbuatan yang ia nyatakan, yang dia aplikasikan, istri akan melihat ada Kristus di dalam keluarganya. Anak akan melihat ada Kristus di dalam keluarganya. Satu ayat saya lompat dulu, Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Satu ayat saya lompat dulu. Saudara, ada seorang syair terkenal namanya Fanny Crosby. 6 bulan dia mengalami sakit mata dan dokter memberikan obat yang salah. Saudara, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara dengar baik, kata berkumpul itu berhubungan erat dengan pola kerajaan Allah. Saudara dipersatukan ketika suami istri terhubung dengan Tuhan. Oh, surga hadir dalam keluarga. Tolong anak-anak duduk dengar firman. Tolong anak duduk semua anak-anak. Tolong kunci dulu pintu sana. Tolong kunci pintu. Bapak Ibu tahu kisah dari sebuah lagu, mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan. Bapak Ibu tahu siapa yang menulis lagu ini? Sanaya, tolong duduk dengar firman ya. Tolong duduk. Firman.
Saudara tahu, yang menulis adalah seorang anak wanita lahir di sebuah desa kecil di Amerika, namanya Fanny Crosby. Dia sakit 6 bulan mata. Dokter salah memberikan obat, dia buta. Tapi Bapak Ibu tahu, di umur 25, Fanny Crosby mendapatkan sebuah kisah di dalam Alkitab yang begitu menarik. Ada seorang pengebis di sebuah gerbang indah di Yeriko, namanya siapa? Bartimeus. Dan waktu itu hikmat Tuhan mengalir bagi Fanny Crosby, dan dia menangis. Dan dia bilang begini, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyadarkan dulu sekarang? Dia bilang, kalau bukan saya buta, saya tidak akan menghasilkan 8.000 lebih karya. Ada lagu yang dia ciptakan. Sampai hari ini sudah ada rasa. Makanya saudara, orang lain jangan kau hampiri. Waktu Bartimeus bilang begini, Yesus anak Daud, Yesus lewat kan? Tapi dia semakin kencang. Lalu Yesus berbalik dan dia berkata, Bartimeus, apa yang kau inginkan? Aku mau apa? Melihat. Tapi hari itu dia katakan, Bartimeus, oleh imanmu kamu melihat. Dan Bartimeus hari itu mengoyakkan baju kemiskinan, kebutaan. Dia bangkit. Orang yang buta sekarang melihat. Dan dia bisa ngobrol di bait Allah. Dia bisa cerita ke banyak orang. Dia bisa menjadi saksi. Dengar baik, dengar baik. Tuhan kalau memanggil saudara, Tuhan tidak pandang riwayat hidup saudara apa. Tuhan selalu memanggil orang-orang yang riwayatnya ambruk. Tuhan panggil Paulus, bukan seorang yang baik, seorang penganiaya jemaat. Tuhan panggil Zakheus, bukan seorang yang baik, seorang koruptor. Tapi ingat, kalau Tuhan mengubah seseorang, apa yang dipandang dunia rendah, itu akan indah di mata Tuhan. Saudara, mungkin hari ini orang bilang rumah tangga ini cekcok terus, rumah tangga ini miskin, rumah tangga ini tidak punya apa-apa, bodoh amat. Tapi dengar baik, kalau rumah tangga terpola pada kerajaan Allah, surga hadir, Tuhan akan bawa ke rumah tangga, Tuhan akan bawa setiap keluarga untuk jadi berkat, naik dan tidak akan pernah turun. Saya terlahir dari sebuah desa. Saya pernah putus SD kelas 5. Saya anak kelima dari 8 bersaudara. Saya hidup di kota metropolitan, bahasa saya tidak sebaik hari ini. Tapi hari ini Tuhan ubah saya dan saya memuridkan begitu banyak orang berbagai bangsa. Saya selalu berkaca dan saya bilang, Demeli, kamu siapa? Tetap kamu adalah seorang anak desa yang dilahirkan dari seorang ibu yang buta huruf, dilahirkan dari seorang ayah yang hanya seorang petani. Riwayat saya bukan anak pejabat, bukan anak presiden. Tapi kemudian saya sadar bahwa ternyata ayah dan mama saya hanya sebuah alat untuk Tuhan menggunakan mereka menghadirkan saya. Tapi hakikat bapak saya bukan mama dan papa saya, tapi Bapa di surga. Sejak itu saya mulai bangkit. Saya mulai berkatakan kepada diri saya boleh saja orang desa, tapi saya akan menjadi pengubah buat banyak orang. Saya pernah khotbah 7.000, saya pernah khotbah di atas itu. Saya ada orang yang minder, yang gagap, yang tidak bisa ngomong di banyak orang. Tapi Tuhan ubah saya. Dari seorang mental pengecut, penakut, saya jadi pemberani. Bahkan di setiap tahun kalau saya tidak putuskan untuk bersama-sama dengan jemaat, hampir setiap bulan saya tidak akan bersama-sama dengan jemaat. Karena saya akan diberikan undangan untuk bisa hadir. Bapak Ibu, mungkin hari ini Bapak Ibu bilang begini, saya sudah tua, apa yang harus saya lakukan? Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Impartasikan nilai-nilai yang baik kepada anak-anakmu. Satu kelak kita nanti mati, tapi anak-anak kita akan mewariskan bukan dusun, bukan budel, tapi mereka mewariskan sebuah gaya hidup ilahi. Kenapa Alkitab mencatat ada sebuah keluarga yang penyembahan berhala, namanya keluarga Abraham. Dicatat dalam Kejadian pasal 12, Abraham bukan keluarga yang baik-baik.
tidak percaya Tuhan. Tapi Tuhan berjanji, Abraham, aku akan menjadikan namamu masyhur. Engkau akan terkenal. Aku akan memberkati engkau ketika orang memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang lain ketika mengutuk engkau. Dan Bapak Ibu kalau berdoa dalam Alkitab diceritakan, kita selalu berdoa di dalam nama Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah. Kenapa? Karena keluarga ini sangat-sangat melekat dengan Tuhan. Dan bahkan dari keluarga ini kita disebut adalah keturunan Israel rohani. Kita bukan dilahirkan dari nenek moyang Israel, tapi kita dilahirkan oleh karena iman di dalam Yesus Kristus. Makanya Galatia 3 ayat 13, ketika Yesus mati supaya berkat Abraham itu mengalir dalam setiap keluarga, mengalir dalam setiap keluarga. Saya tahu Ibu Betlin begitu berjuang. Mungkin orang bilang Ibu Betlin terlalu manjakan, mungkin orang bilang salah paham, mungkin orang bilang Ibu Jeli terlalu manjakan Pak Brian, mungkin orang bilang salah paham. Tapi itulah hati seorang ibu meskipun disakiti oleh anaknya. Demikianlah saudara kenal Tuhan. Sekalipun kita seringkali menyakiti Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah menyakiti anak-anak. Bahkan dia bilang, aku dekat di saat engkau remuk. Aku dekat di saat engkau terhilang. Alkitab mencatat ada seorang anak bungsu terhilang, dan ia dibuatkan pesta baju yang indah. Itulah kerinduan hati Bapak. Saya kalau lihat keluarga hidup berdamai, saya jujur secara pribadi saya bisa rasakan itulah yang Tuhan mau. Saudara tahu satu ayat terakhir, suami yang mengasihi istri, 1 Petrus 3 ayat 17. Saya ingin suami-suami mengasihi, 1 Petrus 3 ayat 7. Saya ingin suami-suami saya yang baca ayat ini. Satu Petrus 3 ayat 7. 1, 2, 3. Suami berdoa, orang baca. 1, 2, 3. Hai suami-suami, hiduplah bijaksana apa? Sebagai kaum yang lemah. Dari apa? Yaitu apa? Supaya apa? Suami dengan baik. Kalau engkau perlakukan istrimu tidak seperti Kristus, jangan harap doamu Tuhan jawab. Di usia 5 tahun, papa saya tanam kebencian dalam hati saya. Saya lihat di sebuah pojok papa saya ambil bara api dan dibakar ke rambut mama saya. Di usia 5 tahun, saya taruh dendam. Saya bilang sama papa, papa tunggu, kalau saya besar, saya akan balas sama bapak. Saya begitu dendam sama bapak saya. Bahkan di usia 5 tahun sudah tertanam sebuah rancangan saya akan bunuh bapak saya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari saya tidak hormati bapak saya. Karena yang saya inginkan adalah bapak saya harus menghormati mama saya seperti dia menghormati orang lain. Ayat ini bilang suami yang mengasihi istri hidupnya adalah apa? Bijaksana. Saudara, bijaksana di sini dijelaskan, diuraikan. Seorang suami akan sebagai kaumnya menganggap istrinya sebagai gini. Kata lemah di sini maksudnya begini, istri itu paling lemah. Kata lemah di sini lebih menjelaskan bahwa ternyata banyak sekali beban dan tanggung jawab itu ditimpakan kepada siapa? Pada istri. Persoalan suami akan dipikirkan oleh istri. Suami berbuat apapun pasti yang akan merasa malu, merasa bersalah adalah, bahkan semua pekerjaan yang ada dalam rumah itu yang dikerjakan adalah. Itu sebab ayat ini dikatakan sebagai kaum yang lemah. Karena beban itu menimpa dia, maka itu mengakibatkan dia mengalami kelemahan tubuh. Makanya kebanyakan istri-istri ingin dipijit, diurut karena dia sakit. Sudah dikatakan di ayat ini, suami harus menghormati dia sebagai sahabat, sebagai teman, pewaris dari kasih karunia. Ayat ini tidak bilang saudara anggap istrimu sebagai musuh, tapi sebagai teman pewaris. Saya dulu kalau istri saya marah, darah saya lebih naik. Ketika istri saya marah,
Saya cuma ketawa. Dan saya mulai merasakan ternyata lebih besar kemurahan dalam diri saya ketimbang emosional saya. Dan terkadang muncul juga, saya matikan. Dia muncul, saya matikan. Saya cekek sampai dia mati. Suami-suami belajar hari ini. Saudara merasakan ada sorga dalam keluarga. Praktekkan hari ini pada istri-istri. Saudara yang datang dengan pasangan hari ini, mari bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri. Semua anak-anak tenang. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai hidup. Sekali lagi dengan pujian itu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatimu, membuat damai hidupku. Katakan mengalir, kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata nyanyikan pujian istri saya. Kasih dari surga memenuhi tempat. Kasih dari Bapa surgawi. Yesus mengalir di hatiku, membuat damai. Apa yang mengalir, kasih dari tempat ini, mengalir. Kasih dari kata Allah, Bapa mengalir dan memenuhi hidupku. Khusus saudara yang datang di sini hari ini dengan suami istri, saudara yang datang suami istri, saudara datang kepada suamimu, hampiri dia bergandeng tangan, yang datang dengan suami istri, terkecuali dengan tidak dengan pasangan, saudara berdoa saja di tempat. Saudara datang dengan suami istri bergandeng tangan. Ketika pujian saudara nyanyikan, saudara izinkan Tuhan bekerja dan saudara bisa merasakan bagaimana Tuhan lawak. Saudara datang dengan keluarga, saudara boleh bergandeng tangan. Oh,
mengalir kasih dari tempat ini. Rasakan mengalir kasih dari kata Allah, oh Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir, memenuhi hidupku. Dia jamah selalu hidupku. Rasakan kasihnya mengalir dan beri damai di hatiku. Semua tak berlalu, semua tak berubah, dan Yesus jamah dia jamah, dia jamah, Yesus jamah, Yesus jamah. I'm Holy Spirit, I'm Holy Spirit. Dari damai di hati. Suami boleh peluk istri. Semua tak berubah, dan aku Yesus karena ku jadi. Rasakan lebih lagi. Oh dia jamah, dia jamah. Haleluya, dia jamah selalu hidupku. Kiralah balas tapi damai di hati. Semua telah berubah, oh semua telah berubah, dan aku tak Yesus sama ku jadi baru. Suami peluk istrimu dan bisikan. Kalau ada pengakuan silakan ngomong kepada istri. Doakan dia, lepaskan pengampunan batin. Terus biarlah hari ini kelepasan terjadi, kerajaan Allah datang dan setiap Tuhan. Suami buat komitmen dengan istri kita, hidup semati apapun yang terjadi, seperti